Terima kasih masih bersama YPB Movie. Cerita berlanjut dengan kembalinya pembunuh dewa Pegito yang gila, yang tentu saja datang untuk menghadapi Gogito yang tidak terkalahkan. Seolah-olah Gogito bukan siapa-siapa baginya. Untuk pertama kalinya, Pegito mengungkap tanda gen iblisnya bersama energi utama Vegeta, yang membuat Gogito yang kebingungan hanya mampu menatapnya. Namun, Pegito katakan itu sudah cukup. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan Gogito meledakannya lagi, sekaligus menganggap tanda gen iblis tersebut sebagai sesuatu yang akan segera menghilang secepat kedatangannya. Sayap raksasa yang menyerupai tangan Sasuke kemudian perlahan menarik diri semakin dalam hingga benar-benar kembali ke dalam bahu sang pembunuh dewa. Setelah itu, Pegito kembali melipat tangannya dengan kepercayaan diri tertinggi. Dia menjelaskan bahwa sekarang Gogito lah yang tertarik dengan matanya dan bahwa keadaan telah berbalik. Namun, Pegito mengaku tidak pelit memberikan informasi selama nantinya dia juga mendapatkan informasi yang sama dari Gogito. Saat menatapnya ke depan, mata kiri Pegito terus mengikuti energi listrik ungu. Dia kemudian mengungkapkan bahwa mata kiri tersebut meledak dengan energi yang dibuat dari energi curian milik seorang dewa tua. Namun, bukan sembarangan dewa tua yang dimaksudnya. Energi itu berasal dari dewa tua Zeus sendiri. Gogito terkejut mendengar pengungkapan tersebut. Dia mempertanyakan bagaimana mungkin Pegito mencuri energi Zeus, mengingat Zeus merupakan pemimpin tertinggi dari semuanya dan bahkan Hera takut kepadanya. Gogito yang biasanya tidak terganggu pun tampak memiliki masalah besar dengan pengungkapan ini. Dia bahkan lebih terkejut mendengarkan kisah tersebut daripada ketika sebelumnya melihat Stardust Devil. Kemudian Pegito menjelaskan bahwa energi yang digunakannya bukan seluruh kekuatan Zeus, melainkan mungkin hanya sebagian kecil paling banyak. Meski begitu, energi tersebut tetap merupakan energi dewa tua Zeus, atau lebih tepatnya energi Vegeta yang berasal dari sebagian energi Zeus yang kemudian diperkuat dan dimanfaatkan oleh sang pangeran sendiri. Ketika Vegeta mulai menjelaskan hal tersebut, di belakangnya ditunjukkan ingatan tentang Vegeta yang sedang tersenyum. Vegeta menyadari bahwa Vegeta ternyata bukan hanya banyak bicara di setiap multiverse. Di saat Gogito mendengarkan, dia tampak terkejut dengan kemampuan Vegeta, tapi pertimbangan terhadap kemampuan tersebut segera memunculkan pikiran lain dalam benaknya. Gogito mulai menyadari kemungkinan tertentu dan langsung memasang tatapan dingin, bahkan mulai berkeringat. Dia kemudian mempertanyakan apakah Vegeta mampu melakukan sesuatu dengan energi Zeus, lalu meminta Vegito menjelaskan apa yang telah dilakukan Goku. Dengan tawa jahat dan senyuman yang memperlihatkan giginya, Vegito menanggapi bahwa dia sebenarnya tidak menyangka Gogito akan menanyakan hal itu. Dalam sekejap mata, tubuh Gogito tiba-tiba lumpuh dan membeku diam. Di belakangnya, sambaran petir kuning meledak dalam kecepatan yang terlalu tinggi untuk bereaksi dan bahkan begitu cepat untuk disadari. Berbeda dengan energi Vegeta, kali ini energi tersebut benar-benar merupakan energi murni dari Zeus Prime sendiri. Vegito tiba-tiba muncul secara instan tepat di belakang Gogito dengan kecepatan dan momentum ekstrim. Vegito mengayunkan siku kanannya tepat ke punggung Gogito, siap menghantam langsung pada kepalanya. Gogito yang tertegun berusaha menyadari keadaan, tapi ketika dia akhirnya bergerak, sang pembunuh dewa sudah berada di tengah ayunan dan siap menghubungkan serangannya. Namun, pandangan singkat itu rupanya sudah cukup bagi Gogito. Bahkan dengan kecepatan baru Vegito dan Goku, perisai serapim hitam kembali muncul untuk langsung melakukan pekerjaan singkat terhadap serangan Vegito, di mana perisai itu memblokirnya segera dalam adegan yang terasa familiar. Vegito kemudian menyadari bahwa Gogito mungkin berpikir dirinya telah berhasil menangkapnya, tapi dia meminta Gogito berpikir lagi. Baginya, perbedaan warna tersebut memang menghibur, tapi jika semua yang dapat diberikan serapim hitam hanyalah kecepatan, maka Gogito sedang berada di luar kedalamannya. Gogito menanggapi bahwa jika persoalannya hanya kecepatan, mereka akan melihatnya nanti. Segera setelah itu, Vegito menghilang secara instan, meninggalkan sedikit petir kuning di tempatnya. Gogito mulai penasaran mengenai rencana Vegito berikutnya dan dari mana dia akan datang, meskipun dia belum begitu khawatir. Namun sesaat kemudian Vegito muncul tepat di belakangnya sekali lagi, bergerak dengan momentum penuh dan energi kinetik yang tidak terbatas, siap menerkam ke atas. Gogito menyadari bahwa pergerakan tersebut hampir tidak dapat diikutinya. Kemudian Vegito langsung melesat ke atas seperti yang diharapkan. Dengan pukulannya terkepal dan siap melanjutkan
melancarkan serangan lagi. Bahkan Gogito mulai menyadari bahwa keadaan menjadi semakin sulit. Sayangnya bagi Pegito, perisai Serapim Hitam kembali muncul secara otomatis tepat pada waktunya. Perisai itu mampu membuat kekuatan pukulan Pegito menjadi tidak berarti. Terlepas dari seberapa besar energi kinetik yang dimiliki gerakannya, serangan berikutnya berupa tendangan dari sang pembunuh dewa juga dihentikan. Serapim Hitam kembali menangkap serangan tersebut dengan sanggahan yang hampir instan. Meski begitu, untuk pertama kalinya tampak sedikit bayangan setelah dari energi hitam yang bergerak. Untuk pertama kalinya pula, Pegito memperlihatkan penguasaannya dalam bergerak menggunakan petir kuning Zeus di tengah pertempuran. Dia kembali bergerak ke sisi lain Gogito dengan tubuh yang melesat begitu cepat hingga tampak seperti kabur. Pegito kembali melemparkan pukulan lurus, tapi serangan itu lagi-lagi dihentikan tepat pada waktunya. Namun kali ini wajah Gogito menunjukkan tatapan ketakutan. Rupanya tinju Pegito bergerak cukup cepat untuk meresap melalui energi hitam Serapim sebelum energi tersebut bahkan sempat menutup sepenuhnya. Gogito nggak mampu memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Sepatu Saiyan Pegito kemudian juga berhasil melewati pertahanan tersebut, hanya berjarak beberapa inci dari meninggalkan jejak pada tubuh Gogito. Pukulan lain kembali dikirim dan berhasil menembus lebih dalam. Gogito semakin terkejut dengan kecepatan itu, menganggapnya mustahil untuk menjadi nyata. Tanpa waktu untuk berpikir atau merenungkan kejadian baru itu, Gogito yang pada titik tersebut lebih tampak seperti patung daripada seorang pria kembali didatangi sang pembunuh dewa dari belakang. Tubuh Pegito berubah sepenuhnya menjadi petir kuning. Dia kemudian kembali ke depan dan menggunakan satu langkah tipu daya yang dipadukan dengan kecepatan instan yang tidak dapat direaksikan. Semua itu menjadi cukup bagi sang pembunuh dewa untuk akhirnya menerobos pertahanan dan menghantam tinjunya langsung ke wajah Gogito. Dengan darah keluar, energi Serapim Hitam tampak bergerak di tengah serangan, berusaha berhasil tepat pada waktunya, tapi akhirnya gagal. Gogito menyadari bahwa Pegito telah menjadi lebih cepat daripada kemampuan Serapim Hitamnya untuk bereaksi. Dia yang tertegun kemudian bergerak mundur dengan cepat, memahami pentingnya apa yang baru saja diperlihatkan Pegito. Bahkan ketika sang pembunuh dewa sedang berada dalam kondisi kuat. Sesaat kemudian tendangan menyapu lainnya menghasilkan dampak langsung. Serangan itu terjadi begitu cepat sehingga perisai Serapim Hitam bahkan tidak memiliki waktu untuk menyadarinya. Kemudian Pegito melesat dari satu bagian ke bagian lainnya dengan cepat, seolah-olah dia sedang meniru Omad. Dia sengaja menghindari agar tidak dapat dilacak dan terus mencari jalan menuju Gogito. Kali ini Gogito merasa dirinya telah melihat Pegito. Dia akhirnya melebarkan mata Serapim Hitamnya dan menangkap keberadaan sang pembunuh dewa. Energi hitamnya kemudian bergerak ke seluruh tubuhnya menuju sisi kanan. Namun dalam gerakan ganda, Pegito datang dari satu sisi hanya untuk langsung meledak menuju sisi lainnya beberapa saat setelah perisai Serapim Hitam Gogito mengembang. Tendangan seperti sepak bola akhirnya mendarat tepat mengenai Gogito. Tubuhnya terlempar ke langit seperti burung tanpa sayap. Perisai Serapim Hitam yang biasanya melindunginya dari semua kerusakan tertinggal, sementara tubuh Gogito terus melayang semakin tinggi ke langit hingga yang tampak di atas hanyalah tebing yang sunyi. Gogito nggak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Dia nggak memiliki cara untuk memahami kecepatan yang baru saja disaksikannya. Kemudian Gogito melihat ke bawah untuk mencari keberadaan Pegito. Pada saat itu Pegito menegaskan bahwa seorang Saiyan seperti mereka rupanya mampu bergerak seperti dewa tua dan meminta Gogito mempercayainya. Kemudian dia melompat secara instan ke udara. Namun sebelum Gogito sempat menyelesaikan pemikirannya, Pegito kembali melesat dalam sambaran petir dewa tua. Dia meledak dengan lebih banyak kecepatan dan kekuatan daripada sebelumnya dan secara instan mencapai kaki Gogito. Di tengah penerbangan itu terjadi perubahan. Mata yang sebelumnya diperhatikan Gogito kini menjadi milik Pegito. Rambutnya yang kuning dan berlistrik berubah dari hitam menjadi seperti Super Saiyan yang kuat. Kemudian Pegito memasuki bentuk baru yang misterius sambil menyatakan bahwa Gogito harus menyerah karena dirinya tidak akan mampu dihentikan. Panel berikutnya menjadi sebuah bingkai beku yang menunjukkan sang pembunuh dewa berada di hadapan prajurit Serapim Hitam. Gogito kembali membuka perisai, tapi kali ini bentuknya berbeda. Hasilnya adalah ekspansi cepat, bukan hanya satu perisai, melainkan 5 perisai. Logikanya adalah bahwa ke arah manapun Pegito bergerak, setidaknya satu perisai berada cukup dekat dan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat.
Namun, tepat ketika pukulan terakhir di antara keduanya akan terjadi, kedua Saiyan tiba-tiba membeku ketakutan di tempat. Suara yang familiar kemudian memerintah dengan kuat dan mengumumkan sesuatu yang tidak terpikirkan. Dewa tua Zeus baru saja menginfokan bahwa putaran berikutnya setelah kekalahannya akan melibatkan dirinya lagi, tapi yang lebih penting, Gogito sendiri juga akan terlibat. Kedua Saiyan kemudian hanya dapat melayang canggung di udara sambil menyadari keadaan tersebut. Gogito mempertanyakan apakah Zeus mengetahui bahwa mereka sedang bertarung di luar turnamen atau apakah semua itu hanya kebetulan. Vegeta menganggap mereka telah diselamatkan oleh keajaiban dan menyebut Gogito sebagai anak yang beruntung. Setelah itu, dia langsung kembali ke bentuk base-nya sambil menunjukkan senyumannya. Gogito yang kesal kemudian menganggap bahwa beberapa pukulan lemah dan tendangan tidak akan pernah memberikan banyak pengaruh padanya. Dia juga yakin bahwa perisai terakhirnya akan mengakhiri semuanya. Gogito menantang Vegito untuk mengujinya dan menegaskan bahwa dirinya tidak terikat oleh rasa takut kepada Dewa Tua Zeus seperti Vegito. Terlebih lagi, sekarang dia mengetahui bahwa energi Zeus dapat dicuri dan digunakan dengan begitu santai oleh orang-orang seperti Vegito. Vegito hanya meletakkan tangannya di pinggul dan meredakan situasi. Dia menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya akan senang menunjukkan kepada Gogito betapa sia-sianya usaha untuk menghentikannya. Namun, semua yang dia perlukan hari ini hanyalah melihat seberapa bergunanya serapim hitam bagi dirinya. Dan baginya, dia sudah cukup puas dengan apa yang telah dilihatnya. Vegito kemudian beralih ke tatapan serius dan menjelaskan bahwa satu-satunya hal yang dia minta sekarang adalah agar Gogito bertahan cukup lama untuk melawannya di turnamen tersebut. Baginya, Zeus tampaknya memastikan setiap dewa tua saling berhadapan setidaknya satu kali. Sayangnya, tim Vegito sudah bertarung melawan Gogito dalam pertarungan 3 arah bersama Kastil. Karena itu, Vegito sekarang harus menunggu sampai Gogito selesai menghadapi Zeus. Dia juga menyiratkan bahwa bukan tim Dewa Tua yang akan mengalahkan, melainkan Dewa Tua itu sendiri. Setelah mengatakan hal itu, Gogito kemudian menghilang. Vegito menjadi bingung dengan maksud perkataan Gogito. Dia bertanya-tanya, apakah Gogito mengira Kronoa akan menikamnya dari belakang? Sang pembunuh dewa kemudian terdiam sejenak sebelum mengingat sebuah aturan. Ketika seorang makhluk panah memasuki tempat dewa tua lain, makhluk tersebut berada di bawah kekuasaan dan kepemilikan dewa tua itu. Vegito mengingat bahwa Kobel pernah mengatakan hal itu. Tiba-tiba suara terdengar dari belakang. Seperti sosok yang sangat misterius, Dewa Tua Hera tampak tepat di belakang Vegito. Tatapannya seolah mampu membakar lubang melalui punggung sang pembunuh dewa. Hanya dengan kehadirannya saja, Vegito yang merupakan ciptaannya sendiri langsung berada dalam keadaan takut dan lumpuh. Vegito menyadari keberadaan Hera dan mengakui bahwa seharusnya dia sudah mengetahui Hera akan merasakan kehadirannya. Dia membutuhkan waktu begitu lama, tapi akhirnya berhasil berbalik dengan cepat. Sang pembunuh dewa kemudian menyapa dewa tua tersebut dan menjelaskan bahwa dirinya tidak akan berada di sini lebih lama. Anehnya, Vegito kemudian meletakkan 3 jari di dahinya, bukan 2 jari seperti Sun Kanido biasa. Gerakan tersebut tampak seperti sebuah varian teknik yang telah ditingkatkan. Namun, beberapa saat berlalu dan tidak terjadi apapun. Vegito sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Dia kemudian berkata di hadapan Hera yang tetap berdiri diam bahwa teknik tersebut tidak berhasil. Dia telah menargetkan multiverse Kronoa, tapi teknik itu tidak membawanya ke tempat yang diinginkan. Hera yang jeli kemudian memahami bahwa Vegito melakukan hal tersebut. Dia menyadari bahwa teknik itu merupakan semacam variasi teleportasi yang memungkinkan Vegito bergerak di antara multiverse seperti yang dilakukan oleh dewa tua yang berbeda. Bagi Hera, kemampuan seperti itu bukanlah prestasi kecil. Dia menganggap bahwa satu-satunya makhluk panah yang mungkin dapat melakukan hal serupa adalah Goku Avenger. Tapi, bahkan Goku Avenger hanya pernah melakukannya secara tidak sengaja dan sekali. Dia bertepuk tangan menganggap Vegito sebagai ciptaan yang benar-benar luar biasa dan menyebutnya sebagai ciptaan utama yang entah bagaimana sempat dia lupakan. Hera juga menggambarkan Vegito sebagai sesuatu seperti itik jelek yang telah menyerap begitu banyak ciptaannya yang lain hingga akhirnya berubah menjadi angsa secara paksa. Bagi Hera, hal tersebut terasa lucu karena setelah mengambil begitu banyak darinya, Vegito justru berakhir dengan melawannya. Vegito mempersiapkan dirinya dan menjelaskan bahwa dia tidak sedang melawan siapapun atas pilihannya sendiri. Dia tidak memilih untuk diculik oleh Kronoa. Dia berada di sana karena ingin memenangkan turnamen
Tapi bahkan keberadaannya dalam kehidupan tersebut bukanlah sesuatu yang pernah dia pilih. Seluruh hidupnya bagi Pegito selalu menjadi permainan bagi para dewa. Dia menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang sudah biasa baginya, meskipun sekarang dia berencana menghentikannya. Pegito juga menegaskan bahwa jika Hera memiliki masalah karena dirinya tidak bertarung untuk Hera, maka Hera seharusnya membicarakannya dengan Kronoa. Namun, Pegito tetap meminta agar dirinya dibiarkan pergi sebelum Hera melanggar aturan turnamen. Tapi Hera menolak alasan tersebut. Dia tegaskan Pegito tidak memahami aturan yang berlaku. Begitu Pegito berada di dalam domain Hera, dia menjadi milik Hera dan bukan lagi milik Kronoa. Hera menjelaskan bahwa dirinya dapat membuat Pegito bertarung untuknya jika dia memilih demikian. Namun Hera juga mempertanyakan apakah Pegito benar-benar mengira dirinya masih membutuhkan Pegito. Hera mengingatkan bahwa timnya telah tampak berada di puncak turnamen dan bahkan memiliki hasil seri dengan Kronoa. Karena itu, bagi Hera akan lebih baik jika dia hanya melemahkan nenek tua tersebut dan menghapus apapun yang pernah dia ciptakan. Mendengar ancaman itu, Pegito langsung mengaktifkan kedua mata serapimnya. Salah satunya diikuti dengan petir kuning, sedangkan yang lainnya memancarkan warna ungu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dewa lain akan menjadi korban Pegito, menjadikan Hera sebagai dewa tua pertamanya yang menjadi sasaran. Namun, di balik giginya yang terkatup, bahkan Pegito memiliki keraguan. Dia berpikir bahwa seharusnya dia sudah mendapatkan serapim hitam sebelum Hera datang. Dengan kekuatan itu, dia yakin dapat memenangkan pertarungan ini. Jika dia ingin menang sekarang, dia mungkin harus menggunakan setiap bagian energi Zeus yang masih tersisa, sesuatu yang baginya sangat sia-sia. Serangan pertama Pegito langsung berupa tebasan pedang yang berusaha membelah dewa tua tersebut menjadi dua. Namun, upaya itu sia-sia. Hera menghindarinya hanya dengan putaran sederhana seperti seorang balerina. Pegito kemudian berusaha mengikuti kecepatannya, mempertanyakan apakah seorang dewa tua mampu mengikuti kecepatan utama Zeus. Setelah disuntik dengan petir dewa dan mendapatkan kecepatan baru, Pegito menyerang dengan tusukan keras dan gegabah sebanyak ratusan kali. Bayangan tertinggal dari setiap gerakannya, tapi Hera tidak terkena satu serangan pun. Wajah Hera tetap sama sekali tidak terganggu. Tebasan demi tebasan terus dihindari oleh Hera. Dia kemudian menyadari bahwa Pegito sedang menggunakan bentuk pria miliknya dan menganggap sang pembunuh dewa sebagai orang bodoh yang tertipu. Pertarungan berlanjut dengan tebasan-tebasan yang terus bergerak bermil-mil jauhnya dalam satu garis lurus, sementara Pegito terus mengejar Hera. Ketika serangan tersebut kembali gagal, Pegito menyatukan kedua tangannya dan mulai menggunakan serangan khas Goku. Hera menganggap kemampuan panah tersebut konyol. Dia melihat Pegito berusaha bermain seperti dewa tua, tapi baginya Pegito sama sekali tidak memiliki keterampilan sejati yang dimiliki para dewa. Hera kemudian mengangkat dua jarinya dan menggunakan keterampilan utama dari dewa tingkat yang lebih tinggi. Sebagai tanggapan, ledakan penuh ke depan berupa laser langsung menuju Hera. Serangan itu jelas didukung oleh kecepatan dan kekuatan energi Zeus. Namun, di belakang Hera, simbol hieroglif dewa tua unik berukuran raksasa muncul dan menunggu. Serangan Pegito yang telah didukung energi Zeus rupanya bahkan tidak sempat diblokir. Serangan itu secara harfiah dihapuskan sebelum melakukan kontak, seperti peluru yang terbakar oleh atmosfer matahari. Gelombang Kamehameha Pegito menjadi tidak berguna secara langsung. Pegito tertegun melihat kejadian tersebut, tapi keterkejutannya belum berakhir. Bayangan raksasa tiba-tiba dilemparkan dengan cepat ke arahnya. Tepat di samping Pegito, seekor ular raksasa muncul sebagai panggilan khas Hera. Taringnya tampak dan mulutnya terbuka lebar, siap melompat turun dan mengunyah Pegito. Makhluk tersebut bergerak langsung menuju Pegito dan menjatuhkannya ke tanah seperti kereta yang melarikan diri. Tubuh reptil itu tampak terjebak di tanah, seolah-olah telah menggali sebuah lubang. Asap menutupi sebagian besar bagian atasnya. Namun, setelah semuanya terungkap, rupanya ular tersebut tidak pernah benar-benar memasuki tanah atau melakukan kontak dengan Pegito sejak awal. Sebaliknya, dari sisi belakang sang pembunuh dewa, sebuah sayap iblis berukuran besar keluar dan menangkap ular tersebut, seolah-olah Pegito adalah penjinaknya. Pegito menganggapnya lucu bahwa seorang dewa tua menggunakan hewan peliharaan. Dia bahkan membandingkan makhluk tersebut dengan jenis ular
yang baginya dapat dibuat menjadi sup oleh Cici dari tempat asalnya. Pegito juga menegaskan bahwa dirinya selalu bertanggung jawab atas pembantaian. Seketika, jeritan rasa sakit yang memekakan telinga terdengar dari hewan berdarah dingin tersebut. Hasil akhirnya adalah beberapa potongan bersih seperti sushi. Ular tersebut langsung dimutilasi, sementara sisa massa raksasanya kemudian menghantam tanah. Di depan Pegito, sebuah pisau tunggal kemudian diayunkan ke bawah sebelum kembali berayun ke atas. Gerakan tersebut menunjukkan tidak lain adalah penampakan energi bertenaga dari salah satu korban pertama Pegito. Dia adalah Makoto, keempat dari 5 terkuat pasukan gelap terkenal milik sang pembunuh dewa. Hera yang melihat hal itu hanya memberikan komentar sinis dari kejauhan dan menganggapnya menyenangkan melihat suguhan tersebut. Dia juga menyadari bahwa makhluk itu merupakan bagian dari pasukan ciptaannya sendiri. Pegito kemudian mempertanyakan apakah Hera hanya berniat membuang-buang waktunya. Dia mengingatkan bahwa Zeus baru saja memanggil Hera untuk bertarung dan yakin Hera seharusnya ingin segera menghabisinya. Pegito juga mempertanyakan apa masalah sebenarnya atau apakah Hera telah melupakan bahwa dirinya masih memiliki tempat untuk didatangi. Setelah Pegito selesai mengatakan hal itu, perlahan turun menuju tanah untuk memenuhi perkataannya. Hera kemudian mengeluarkan makhluk panah tersebut dan menjelaskan bahwa Pegito tidak harus memikirkan tugas yang harus dia lakukan. Hera meyakinkan bahwa dirinya akan mengurus tugas turnamen dengan baik, meskipun dia mengakui bahwa Pegito mungkin benar dan menyingkirkannya dengan cepat mungkin merupakan langkah yang lebih cerdas. Pegito mengalami momen kebingungan dan mulai bertanya-tanya mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Hera menjelaskan bahwa Pegito akan menjadi makhluk panah kedua yang menyaksikan bentuk tersebut. Dia juga mulai mempertimbangkan bahwa mungkin Pegito sebenarnya lebih dekat dengan Gogito dalam hal kekuatan daripada yang sebelumnya dia kira. Dalam sekejap, Hera berubah menjadi sebuah keadaan yang meluap dengan kekuatan yang sama seperti yang pernah diperlihatkan sebelumnya. Rambutnya langsung berdiri tegak, sementara pakaiannya meledak ketika terus terdorong ke atas oleh energi murni dewa tua tersebut. Hera sekali lagi melangkah lebih jauh di hadapan seorang Seiyan. Dia kemudian menunjukkan bahwa inilah kecepatan yang sebenarnya. Secepat perubahan tersebut terjadi, Hera langsung bergerak menuju Pegito, seolah-olah dirinya adalah Zeus Prime sendiri. Pegito hanya mampu membisikkan keterkejutannya mengenai batas kekuatan mereka. Dengan mata terbuka lebar, dia hanya mendapatkan satu bingkai pandangan sebelum rentetan ledakan dan kehancuran terjadi. Pada saat itu, Hera menyerang Pegito tanpa henti. Sang pembunuh dewa mengalami kekalahan dalam hidupnya, dipukul ke sana kemari seperti boneka yang berada di atas tali. Serangan terakhir kemudian mengirim Pegito meluncur hingga mencapai dasar gunung terdekat dan menabraknya. Hera mendarat dengan lembut di dekat Pegito dengan kedua tangannya berada di belakang punggungnya seolah-olah tidak membutuhkan usaha apapun. Hera kemudian mengakui bahwa Kronoa telah melatih Pegito dengan baik. Dia sebenarnya mengira Pegito akan mati, tapi rupanya sang pembunuh dewa masih berdiri meskipun hanya nyaris. Bagi Hera, Pegito masih hidup cukup lama untuk menyadari kebodohannya. Hera menegaskan bahwa Pegito seharusnya tidak pernah kembali ke tempat tersebut dan tidak pernah berpikir untuk membuat penciptanya tampak bodoh. Setelah itu, Hera bermaksud membuat Pegito tetap berada di sini sebagai abu untuk selamanya. Sementara itu, Pegito yang kelelahan dan telah jatuh ke tanah hanya mampu terengah-engah. Di dalam pikirannya, dia menyadari bahwa keadaan tersebut sama seperti yang telah dia perkirakan. Dia tidak memiliki kesempatan melawan Hera dengan kondisi seperti itu. Pegito menyimpulkan bahwa dia membutuhkan energi Zeus, gen iblis dan seluruh kekuatan yang masih dimilikinya untuk dapat melarikan diri dari keadaan tersebut hidup-hidup. Tepat setelah menyelesaikan percakapan itu, Pegito langsung menunduk. Gelombang energi raksasa kemudian berputar di sekeliling tubuhnya. Pilar dewa listrik yang mengikuti dari matanya membumbung tinggi ke langit, sementara tingkat kekuatannya menembak menuju ketinggian yang ekstrim. Kekuatan tersebut bahkan cukup tinggi untuk mendapatkan reaksi dari Hera. Dewa tua itu mengangkat alisnya setelah merasakan perubahan energi tersebut. Pada adegan berikutnya, Hera yang lain atau lebih tepatnya tiruannya yang masih berada di turnamen
juga berdiri dan bereaksi terhadap keadaan tersebut. Dia mempertanyakan apa yang sedang terjadi dan apakah Hera kehilangan kepercayaan dirinya karena akhirnya harus menghadapi dirinya. Dia hanya merasa heran mengapa Hera itu harus bertarung untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Baginya, keadaan tersebut tampak mencurigakan. Kemudian muncul pertanyaan mengenai di mana Kronoa akan campur tangan. Zeus diminta menjelaskan dirinya, tapi Zeus tidak memberikan jawaban panjang. Hanya ada setetes keringat di kepalanya ketika dia menjelaskan bahwa tidak ada apapun yang perlu dijelaskan. Baginya, bertarung 3 kali bukanlah sebuah kerugian jika semua dewa tua memang harus saling bertarung setidaknya sekali. Pemilihan acak hanya memperbaiki dirinya sendiri untuk pertempuran 3 arah dan pihak lain juga pernah mengalaminya. Zeus sendiri masih harus menghadapi Hera sehingga pertandingan tersebut tetap harus dilakukan. Mendengar penjelasan itu tidak lagi memiliki masalah. Dia justru menganggap dirinya bisa mendapatkan kemenangan mudah lainnya dari tim Zeus yang sudah kelelahan. Dia merasa berada di puncak turnamen dan yakin kemenangan tersebut akan membuatnya menjadi pemimpin baru para dewa tua dengan menghabisi pendahulunya. Jika Hera ingin membuktikan dominasinya, Zeus akan memberikan kesempatan yang sama seperti yang sebelumnya dia berikan pada putaran ketiga pertandingan. Namun, karena Hera memiliki begitu banyak kemungkinan peserta, setiap pertandingan dapat berupa 1 lawan 1 ataupun 2 lawan 2. Hera merasa dirinya dimanjakan oleh kesempatan tersebut dan memilih untuk memulai dengan petarung yang tidak membutuhkan pasangan. Hera kemudian menjentikan jarinya dan mengumumkan bahwa dia memanggil Gogito Black Seraphim. Seolah-olah sosok tersebut memang telah berada di sana sejak awal. Masa hitam raksasa dengan kegelapan pekat mulai merambah seluruh area. Dari dalamnya, rambut runcing dengan potongan tertentu mulai terlihat. Dia tidak lain adalah satu-satunya pengguna Seraphim hitam, seorang petarung tingkat dewa tua yang hampir tidak terkalahkan, yaitu Gogito. Dalam tampilan jarak dekat, Gogito kemudian menyampaikan bahwa dirinya ingin membawa korban berikutnya dan masih memiliki urusan yang belum selesai sebelum kembali. Untuk sesaat, Zeus menatap mata misterius Gogito. Dia tetap diam seolah-olah sedang berpikir secara mendalam. Kemudian dari mulut Zeus, sebuah nama yang paling tidak terduga dipanggil untuk maju, yaitu adalah Sun Wukong. Seketika di langit panggung turnamen tampak sebuah bintang oranye terang. Gogito segera memperhatikannya dan menatap ke atas dengan ekspresi bingung. Dia merasakan aura ki yang terasa baru, tapi pada saat yang sama juga familiar. Perlahan wajah Gogito mulai tertutup oleh cahaya energi orange tersebut. Cahaya itu kemudian turun ke bawah dalam badai api orange yang bergerak cepat dan tumpah ke segala arah seperti air terjun. Di dalam kobaran api tersebut, seorang prajurit milik Zeus perlahan mulai terlihat. Sosok itu akhirnya terungkap sebagai Sun Wukong yang muncul di turnamen Dewa Tua. Rambut dan ekornya bersinar dengan warna emas yang berkilauan, seolah-olah keduanya terbuat dari energi murni. Dalam tampilan jarak dekat, Sun Wukong berdiri dengan punggungnya menghadap ke arah mereka. Kemunculannya kemudian ditutup dengan pengenalan bahwa sosok tersebut adalah Raja Kra. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Kita akan tahu kelanjutannya minggu depan ya. Buat yang penasaran, pantengin terus saja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.